Pak, sudah Pak, jangan lupa. Apa? Syuting Sapaan Gembala loh. Iya, oh iya. Wah, lagi. Ya wes. Ganti dulu. Ya, saya ganti pakaian dulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI, bertemu dengan saya Markus Firmanto Aji, pendeta jemaat GKI Wonogiri. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kebugaran padanya, bisa melakukan segala aktivitas usaha pekerjaan, terlebih persekutuan kesaksian pelayanan kita. Nah, tadi apa yang saya lakukan dalam dunia olahraga tinju disebut shadow boxing. Apa sih tujuan shadow boxing? Yang pertama, melatih fokus. Nah, tujuan yang pertama melatih fokus. Karena fokus, maka gerakan-gerakannya akan lebih terarah dan juga mantap. Nah, karena terarah, maka ketika juga melatih pukulan, nah, dan ketika bertanding, maka pukulannya diharapkan tidak sia-sia. Karena asal pukul, dan itu membuang energi. Energi terbuang, terkuras, cepat lelah, dan bisa kalah sebelum pertandingan usai. Bukan karena pukulan lawan, tetapi terkuras energinya karena tidak fokus. Nah, itulah juga maksud dari shadow boxing. Di samping itu, shadow boxing melatih fokus, juga melatih kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan pukulan. Memang membayangkan di depan ada lawan sehingga lebih fokus, terarah, pukulan akan diarahkan dan melatih pukulan sebelum berlatih pada benda yang sebenarnya. Nah, apa hubungan shadow boxing, latihan tinju tadi dengan perenungan kita saat ini? Rasul Paulus pernah mengibaratkan dalam juga menyampaikan bina imannya, memakai istilah dalam dunia tinju, secara khusus seorang petinju, di mana seorang petinju yang sudah terlatih dengan benar akan fokus. Karena fokus, pukulan yang dia juga lontarkan terarah, tertuju kepada lawan tanding sehingga tidak terbuang sia-sia. Karena begitu terarah, maka mengena sasaran. Nah, saya bacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa maksudnya sembarangan memukul? Ya, orang Jawa bilang babuk-babuk tanpa tujuan, capek. Nah, berlari tanpa tujuan maksudnya ya itu, ada sasaran yang jelas, tujuan yang jelas, fokus pada tujuan itu sehingga harapannya apa yang kita inginkan cepat tercapai. Nah, dalam realita kehidupan yang penuh dengan juga gejolak dan belum ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Nah, dibutuhkan juga fokus dalam perjalanan kehidupan kita. Fokus pada siapa? Fokus pada firman Tuhan, sehingga kegagalan, sehingga kekurangan, nah, tidak membuat kita salah jalan, karena kita fokus pada jalan Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, hambatan, rintangan, cobaan dan godaan. Kita boleh tetap fokus pada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan keseharian jemaatmu GKI, baik kami anggota jemaat maupun simpatisan. Berkatilah kami dengan iman, keyakinan, pengharapan yang teguh. Biarlah tantangan, hambatan, rintangan, cobaan, godaan boleh menghadang, tetapi janganlah itu sampai membuyarkan juga arah pandang kami, fokus kami pada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Kehidupan
boleh juga ibaratnya kapal yang terombang-ambing, tetapi janganlah terombang-ambing iman keyakinan kami. Karena kami mau terpaut dan berpaut pada Kristus. Berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran. Dijauhkanlah kami daripada sakit penyakit. Kalaupun kami mengalami gangguan fisik, sakit penyakit, janganlah sampai berlarut-larut. Lebih-lebih sakit penyakit, gangguan fisik yang bisa mengganggu, mengancam keselamatan jiwa kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami panjatkan. Amin. Sampai di sini, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga saya. Salam sehat selalu. Amin.